Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembagian polinomial. Nah, untuk pembagian polinomial ini ada beberapa cara. Di sini saya akan jabarkan 3 cara. Cara yang pertama yaitu cara bersusun, kedua cara Horner, dan yang ketiga adalah cara Horner-Kino. Jadi cara Horner-Kino itu merupakan pengembangan dari cara Horner yang dikembangkan oleh Sukino. Jadi Sukino ini adalah salah satu penulis buku matematika. Jadi terima kasih untuk Pak Sukino telah men-share ilmunya. Kemudian kita masuk ke pembagian polinomial Px dengan X-H. Untuk X-H ini ada bentuk umumnya. Bentuk umumnya polinomial Px itu akan sama dengan X-H dikali Hx ditambah Sx. Jadi Px itu polinomial, X-H itu pembagi, Hx itu hasil bagi, dan Sx itu sisa. Sekarang kita masuk ke contohnya untuk menjelaskan bentuk umumnya ini. Jadi misal ada 10, angka 10 itu bisa didapat dari 5, itu adalah pembaginya 10. Jadi 10 bagi 5, hasilnya 2, kemudian ditambah sisanya 0. Jadi 5 kali 2 ditambah 0. Sementara kalau 13 itu sama aja dengan 2 kali 6. Jadi polinomnya itu adalah 13, 2-nya itu pembagi dan hasil baginya itu 6. Nah, 2 kali 6 itu adalah 12. Maka untuk mencapai 13 itu sisanya 1. Jadi 13 dibagi 2 itu bersisa 1. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang polinomial. Tentukan hasil bagi dan sisa untuk pembagian X pangkat 3 plus 2X min 4 dibagi X min 3. Di sini saya akan menunjukkan 2 cara, yaitu cara pertama, yaitu cara bersusun. Untuk cara bersusun ini sudah pernah kalian dapatkan pada waktu SD bahkan. Jadi tinggal kita kembangkan untuk soal polinomial. Jadi konsepnya sama dengan cara bersusun waktu SD. Bisa dilihat di layar. Kita eliminasi setelah kita dapat perkaliannya. Hati-hati, yang di atas itu tidak ada X kuadrat, maka yang di bawah itu artinya 0 dikurangi min 3X kuadrat, jadinya plus 3X kuadrat. Kemudian untuk mencari perkaliannya, 3X kuadrat dibagi X itu adalah 3X. Kemudian kita kalikan lagi, kemudian kita sederhanakan lagi. 2 dikurangi min 9 itu adalah 11x min 4. Min 4 nya turun dari atas ya. Kemudian hasilnya di atas ditambah 11. Ini kita akan menemukan sisa di bagian bawah. Kalau di cara bersusun yang waktu SD pasti kita akan menemukan sisanya 0. Nah, di sini belum tentu 0. Di sini kita akan menemukan hasil baginya itu adalah X kuadrat plus 3X plus 11 dan sisanya itu adalah 29. Jadi ini konsepnya sama dengan cara bersusun waktu SD. Tinggal kalian ulang kembali, tinggal kalian pelajari kembali. Nah, yang kedua kita akan membahas dengan cara Horner. Kalian sudah tahu ya cara Horner di video saya sebelumnya. Jadi untuk yang angka di sebelah kiri itu didapatkan dari X min 3 sama dengan 0, maka didapatkan X-nya adalah 3. Kemudian satunya kita turunkan, lalu kita kalikan dengan 3, hasilnya 3, kemudian dijumlahkan, kemudian kita kalikan lagi, 3 kali 3 sama dengan 9, kita jumlahkan lagi, 11, kita kalikan lagi 33, kita jumlahkan ketemu 29. Nah, 29 yang paling belakang itu adalah sisanya. Kemudian yang depannya 1, 3, 11 itu merupakan hasil dari pembagiannya. Nah, untuk penulisan hasil pembagian ini selalu dari pangkat tertinggi menuju pangkat terendah. Jadi yang paling rendah itu konstanta, kemudian naik menjadi X pangkat 1, kemudian naik lagi menjadi X pangkat 2. Jadi selalu berurutan dari pangkat tertinggi menuju konstanta. Pangkat tertingginya di hasil baginya itu 2.
Jadi kita dapat menyimpulkan Hx-nya itu adalah x kuadrat plus 3x plus 11. Sx-nya atau sisanya itu adalah 29. Jadi hasilnya sama dengan cara bersusun. Kalau mau ditulis dalam bentuk umum juga bisa. Artinya x pangkat 3 plus 2x min 4 itu akan sama dengan x min 3 dikali x kuadrat plus 3x plus 11 ditambah 29. Jadi ini bentuk umumnya. Jadi silahkan kalian memilih mau pakai cara satu atau cara dua. Sekarang kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu pembagian polinomial. Bentuknya ax min b. Bentuk umumnya pun di sini juga berubah. Di sini hx-nya dibagi a. Begitupun sisanya. Sisanya itu p b per a. Untuk susunannya sama. Polinomial sama dengan pembagi hasil bagi ditambah sisa. Nah, untuk lebih jelasnya dilihat di contohnya. Ada suatu polinomial dibagi 2x plus 3. Di sini saya akan menunjukkan cara mengerjakan cara satu, yaitu cara bersusun dan cara Horner. Bisa dilihat di layar, diamati baik-baik perkalian cara bersusunnya, karena ini mengandung pecahan ya. Jadi harus hati-hati dalam mengurangi atau mengalihkannya. Bisa kita lihat ya cara mengerjakan cara bersusun. Jadi harus hati-hati. Kita dapatkan hasil baginya itu adalah setengah x kuadrat min 3 per 4x min 3 per 8. Kemudian untuk sisanya kita temukan 4 ditambah 9 per 8. Maka akan ketemu 41 per 8. Nah, ini adalah sisanya. Kemudian yang kedua, kita akan mencari menggunakan cara Horner. Nah, ini belum saya kenalkan cara Hornernya Kino ya, karena yang paling dasar itu cara Hornernya dulu, kalian harus menguasai dulu. Sama seperti sebelumnya, kita tuliskan koefisiennya dulu. 1, 0, min 3, dan 4. Kemudian 2x plus 3 sama dengan 0. Kita harus mencari x-nya. X-nya didapatkan min 3 per 2. Nah, kemudian kita selesaikan secara Horner sesuai konsep yang sudah kalian dapatkan. Jadi di sini kita akan menemukan sisanya itu adalah 41 per 8. Karena hasilnya itu, hx-nya itu dibagi A, nah bisa dilihat A-nya yang di atas itu adalah 2, karena 3 per 2. Jadi A-nya 2. Jadi untuk hasilnya semua dibagi 2. Maka akan menjadi setengah x kuadrat min 3 per 4x min 3 per 8. Jadi awalnya itu adalah x kuadrat dibagi 2 menjadi setengah. Min 3 per 2 dibagi 2 menjadi min 3 per 4. Dan min 3 per 4 dibagi 2 menjadi min 3 per 8. Jadi hati-hati di sini harus dibagi 2 karena Hornernya kita menggunakan pecahan. Lanjut ke submateri yang ketiga, yaitu pembagian polinomial bentuknya ax kuadrat plus bx plus c. Dengan catatan ini bisa difaktorkan. Kalau bisa difaktorkan, kita belum menggunakan cara Hornernya Kino. Karena Hornernya Kino itu kita akan menggunakannya nanti pada subbab yang keempat.
Untuk bentuk umumnya hampir sama, namun dalam mencari sisa ini ada rumusnya, yaitu S2 kali X min H1 ditambah S1. Nah, ini yang harus kalian pahami dan harus kalian ingat. Kita langsung saja masuk ke contoh soal. Saya akan jelaskan dulu cara bersusunnya. Jadi X kuadrat kali X kuadrat itu X pangkat 4 dikali X min X pangkat 3 min 2X kuadrat, kemudian dikurangi kemudian X pangkat 3 dibagi X kuadrat, itu hasilnya adalah plus X, kemudian kita kalikan satu-satu. Di sini kita akan dapatkan hasilnya itu adalah X kuadrat plus X, kemudian sisanya itu adalah 4X min 1. Saya akan buktikan lagi dengan cara Horner. Cara mengerjakannya itu adalah kita menuliskan dulu koefisiennya masing-masing, kemudian kita harus memfaktorkan pembaginya, yaitu X kuadrat min X min 2. Kita harus faktorkan dulu. Maka akan ketemu faktornya itu adalah 2 dan min 1. Nah, langkah pertama tetap kayak tadi, menulis koefisiennya, kemudian kita Hornerkan dulu dengan 2. Kita cari hasilnya dulu. 1 kali 2, kemudian dikali 2 hasilnya 4, dan seterusnya. Maka akan ketemu sisanya yang pertama itu 7. Nah, langsung bawahnya kita Hornerkan lagi dengan faktor yang kedua, yaitu min 1. Kita Hornerkan lagi, maka akan ketemu sisanya yang kedua itu adalah 4. Nah, ditandai seperti ini ya, untuk sisa 1 dan sisa 2. Nah, hasil baginya sudah kelihatan ya. Kemudian hasil baginya itu X kuadrat plus X plus 0. Jadi 0-nya tidak saya tulis. Nah, untuk sisanya menggunakan bentuk umum tadi, yaitu S2 dikali X min H1 ditambah S1. S2-nya 4. X min H1 itu X min 2. H1 itu faktor yang pertama, faktor yang atas, yaitu 2. Kemudian ditambahkan S1, S1-nya 7. Nah, kemudian kita operasikan, maka akan ketemu sisanya itu adalah 4X min 1. Nah, ini berlaku sama meskipun H1 dan H2-nya kalian balik. Jadi, min 1-nya di atas, 2-nya di bawah, nanti hasilnya akan tetap sama. Kalau X min H1, min 1-nya di atas, maka akan menjadi X plus 1. Jadi, hati-hati dalam mencari sisa. Kemudian yang keempat, yaitu pembagian polinomial, sama ax kuadrat plus bx plus c, namun sulit difaktorkan. Ini baru menggunakan cara Horner-Kino. Ini yang menyulitkan. Caranya itu bisa dengan cara bersusun, karena itu satu-satunya cara yang bisa untuk mengcover semua soal. Dan yang kedua, menggunakan Horner-nya Kino, seperti pada soal ini. Nah, X kuadrat plus 2X min 1 itu tidak bisa difaktorkan. Maka, saya kerjakan dulu dengan cara bersusun, bisa dilihat dengan teliti di layar. Kita akan mendapatkan hasil baginya itu adalah X kuadrat min 4X plus 2, kemudian sisanya itu adalah min X plus 7. Nah, untuk menggunakan cara Horner-Kino perlu diperhatikan baik-baik. Langkah pertama yaitu menentukan H1 dan H2.
Karena X kuadrat itu memiliki 2 faktor, karena dia pangkat 2. Jadi H1 dan H2. H1 itu caranya adalah min kurung buka konstantanya dibagi 1. Jadi konstantanya kebetulan di sini min 1, maka H1-nya itu adalah 1. Nah, untuk H2-nya itu adalah koefisien dari X. Koefisiennya dari X itu adalah 2. Maka min 2 bagi 1 itu adalah min 2. Nah, ini kuncinya di sini. Kalian harus menentukan H1 dan H2-nya dulu. Setelah di sini, kalian masuk ke Horner. Untuk cara Horner-Kino, ini langsung di double. Jadi 1 dan min 2 langsung jadi 1 Hornernya. Nah, perhatikan. Kalau biasanya kita kan menggunakan titik-titik untuk bagian yang tidak diisi. Di sini saya menggunakan tanda bintang. Jadi untuk pembagian X kuadrat itu tanda bintangnya selalu seperti itu. Maka artinya satunya turun ke bawah. Kemudian 1 dikali min 2. Karena di kolom kedua, baris kedua, di situ kan kosong, padahal kita harus mengisinya. Jadi 1 dikali min 2, hasilnya min 2, kemudian dijumlahkan, itu hasilnya min 4. Nah, kemudian kita mengisi kolom ketiga baris pertama, itu diisi dari 1 kali 1, karena baris pertama tadi belum diisi 1. Kemudian selanjutnya kolom ketiga baris kedua diisi min 4 kali min 2, yaitu 8. Nah, dari sini, maka di sini bentuknya diagonal. Jadi 1 yang bawah sendiri itu pasti semua bentuknya diagonal, min 2 dan 1. Cara pengaliannya seperti itu. Jadi hati-hati di sini, dipahami betul prosesnya. Karena di sini kuncinya. Kemudian kita jumlahkan, didapatkan hasilnya itu adalah 2. Untuk kolom keempat baris pertama, berdasarkan diagonalnya kita menggunakan hasilnya min 4. Min 4 dikali 1, karena ada di baris 1. Hasilnya min 4. Kemudian kolom keempat baris kedua, sesuai diagonalnya, kita menggunakan 2. 2 dikali min 2, hasilnya adalah min 4. Kemudian dijumlahkan 7 min 4 itu hasilnya adalah min 1. Kemudian kolom yang terakhir, sesuai diagonalnya kita menggunakan 2. 2 dikalikan baris pertama, yaitu 1. Nah, di sini tanda bintangnya tidak perlu diisi. Jadi biarkan tanda bintang dan bentuknya selalu kayak gitu. Jadi di sini sisanya adalah 2 kotak terakhir, yaitu min 1 dan 7. Kenapa? Karena bisa dilihat di soal. X pangkat 4 kalau dibagi X pangkat 2, maka itu hasilnya adalah X pangkat 2. Jadi dari soal pun kita sudah bisa menganalisa. Hasil akhirnya nanti adalah X pangkat 2. Atau hasil baginya itu adalah X pangkat 2. Maka di hasil bagi 1 itu X pangkat 2. Mulainya X pangkat 2, kemudian X pangkat 1 dan konstanta. Untuk SX itu artinya maju 1. Kalau di sebelumnya kalian sisanya itu adalah suatu bilangan saja, di sini ada X-nya. Karena dia maju 1, maka muncul variabel X, yaitu min X plus 7. Itu adalah sisanya. Jadi hasilnya sama antara cara 1 dan cara 2. Akan ada waktunya kalian tidak bisa menggunakan cara 1, tergantung soalnya. Jadi kalian harus menggunakan cara 2 untuk lebih cepat dan lebih mempermudahnya. Maka dari itu kalian harus perhatikan baik-baik cara Horner ini, karena akan sangat berguna sekali. Nah, untuk yang terakhir saya berikan soal tambahan. Jadi di sini adalah polinomial X pangkat 4 dibagi X pangkat 3. Nah, maka nanti hasil baginya pasti X-nya pangkat 1, karena X pangkat 4 dibagi X pangkat 3, X-nya pangkat 1. Nah, di sini pembaginya pasti ada 3 faktor, karena dia X pangkat 3. Maka H1, H2, dan H3. H1 yaitu konstantanya, paling belakang sendiri. Rumusnya selalu min dalam kurung titik-titik per 1. Nah,
titik-titiknya itu diisi konstanta 1, itu H1. Untuk H2, maka yang diisi adalah koefisien dari X. Bisa dilihat di soal, koefisien dari X-nya tidak ada, karena koefisiennya adalah 0, maka kita isi min 0/1, hasilnya 0. Kemudian H3-nya itu koefisien X kuadrat. Koefisiennya X kuadrat itu adalah 1. Jadi kita dapatkan H1, H2, dan H3. Setelah itu, kita menggunakan Horner. Kita susun terlebih dahulu koefisien-koefisien dari polinomialnya, kemudian langsung kita masukkan Hornernya 3. Jadi bentuk Hornernya 3 ini, bintangnya bentuknya seperti ini. Jadi bentuk khusus untuk pangkat 3 pasti selalu seperti ini. Karena yang diisi kolom 2 baris ketiga sesuai diagonal tadi, maka yang diisi adalah 2 dikali min 1. Hasilnya min 2. Kemudian kita jumlahkan min 6. Nah, untuk mengisi kolom kedua, untuk mengisi kolom ketiga baris 2 sesuai diagonal itu yang kita pakai 2 kali 0. Kemudian untuk kolom ketiga baris ketiga kita menggunakan min 6 dan seterusnya. Caranya sama seperti soal sebelumnya. Jadi cara menganalisanya itu menggunakan diagonalnya seperti itu. Mana yang harus dikalikan, kalian harus pahami betul karena ini akan sangat membantu sekali. Nah, karena X pangkat 4 dibagi X pangkat 3 itu 1, maka sisanya itu 3 bagian yang belakang dari Horner, yaitu 9, 4, 11. Maka hasilnya itu tinggal 2X min 6, kemudian sisanya itu adalah 9X kuadrat plus 4X plus 11. Jadi meningkat pangkatnya. Cukup kompleks pembahasan video kali ini, perhatikan baik-baik langkah-langkah Hornernya, karena itu adalah kunci kalian untuk mengerjakan soal-soal polinomial. Karena jika kalian sudah lancar Horner, kalian akan lebih mudah mengerjakan soal polinomial. Jadi jangan lupa dilihat lagi videonya, kemudian perbanyak latihan soalnya. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.